SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Didirikan pada tanggal 1 Juli 1984 di bawah kepemimpinan almarhumah Ibu DRA Siti Rajeng. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UGIN PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Veronica Arfianingrum dari SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan topik barisan dan deret, terutama pada bunga tunggal dan bunga majemuk, dengan menggunakan model pembelajaran PBL, metode tutor sebaya. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, untuk pertemuan kali ini sebelum kita mulai untuk pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tolong ini diisi ya. Kemudian minta tolong sampah-sampah yang ada di kolong meja sudah bersih semua? Baik, kemudian itu Mas belakangnya. Tolong ditata dengan rapi dulu, ini apa? Mungkin bisa ditaruh di kolong meja dulu ya. Kemudian minta tolong untuk HP-nya bisa ditaruh di kolong meja dulu. Mulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Nanti jika Bu Vero meminta kalian untuk mengeluarkan HP, bisa dikeluarkan ya. Baik, kemudian sebelum memulai akan saya absen dulu. Untuk absennya ini ada beberapa anak yang tidak masuk ya. Aditya Putra, baik. Adika, Ahmad Mi'raj, Aji Loka, Aurel, Diki, Fahmi, Juan, Kenia. Izin Ibu. Oh baik, izin sudah ada surat izinnya. Terima kasih. Leonel, Izin juga. izin juga. Kemudian Laura, Luri, izin. Maxi, kemudian Kevin, baik. Khairul, Nabila Septia, Cakit, izin. Sudah izin sama wali kelasnya? Oke. Nabila Azra, Nicholas Dava, kemudian Niki Adifa, baik. Nur Fadilah Putri, Nur Fadilah Wahyuni, kemudian Nur Zakia, Aurelia, kemudian Talita. Baik. Untuk anak-anak yang tidak masuk hari ini ataupun yang sedang sakit, untuk sekretarisnya jangan lupa untuk pertemuan berikutnya diminta untuk surat izinnya ya. Kemudian marilah saya akan memulai untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini Bu Vera akan menjelaskan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelum kita mulai, di sini ada motivasi. Ya, motivasi ini untuk yaitu orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan air mata.
Oke, baik. Jadi di sini untuk kata-kata ini, kalau kalian pengen sukses tidak akan ada jalur yang mudah-mudah saja, pasti akan ada hambatan maupun rintangan. Di sini saya mempunyai video, bisa dilihat. Untuk audionya nyala ya, Nak ya? Belum bisa minta, iya. Bisa minta tolong? Oh, sudah. Seekor keledai milik petani jatuh ke dalam sungai. Hewan tersebut menangis dan berjongkok setelah sang petani mencari cara untuk menolong. Akhirnya, dia memutuskan bahwa hewan tersebut telah tua dan sumurnya pun memang perlu ditutup. Rasanya tidak berarti lagi untuk menolong keledai tersebut. Dia mengajak para tetangganya untuk datang membantunya. Semuanya memegang sekop dan mulai menyekopkan kotoran tanah ke dalam sumur. Awalnya, keledai tersebut menyadari apa yang terjadi dan menangis sejadinya. Kemudian semua orang terheran dengan terdiamnya dia. Beberapa sekopan kemudian, petani terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan setiap sekopan kotoran tanah yang menimpa punggungnya, keledai tersebut menggoncang tanah tersebut. Saatnya jam pertama dimulai. Tidak lama kemudian, semua orang di It's time to have the keledai first tersebut lesson. beranjak keluar dari sumur dengan derap langkah yang gembira. Kehidupan akan dipenuhi dengan kotoran tanah pada Anda. Segala macam kotoran. Triknya adalah goncang dan jatuhkan kotoran tersebut, kemudian naik satu langkah ke atas. Setiap masalah kita adalah batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan tidak hanya berdiam. Jangan pernah menyerah. Shake it off and take a step up. Ya, dari video ini sama seperti tadi kata-kata yang sudah Bu Vero berikan kepada kalian. Jadi di dalam suatu kehidupan itu tidak akan mungkin akan flat-flat aja, datar-datar aja. Pasti orang yang sukses itu akan ada hambatan maupun rintangan. Jadi jangan sampai pernah menyerah, kalian masih muda. Teruslah melangkah. Gapai cita-cita kalian semua. Baik. Saya akan melanjutkan. Untuk minggu kemarin Bu Vero sudah sempat menjelaskan tentang deret aritmatika dan deret geometri. Ya, untuk deret aritmatika, mungkin ada yang tahu deret aritmatika itu bagaimana? Ada yang tahu? Untuk selisihnya bagaimana? Tetap atau berbeda? Baik, betul. Untuk selisihnya yaitu tetap. Jadi antara baris pertama, kedua, ataupun ketiga pasti dia tetap ya, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk barisan, untuk deret geometri di sini yang berbeda. Jadi selisihnya atau rasionya atau perbandingannya yang sama? Geometri? Ya, untuk rasio, betul Diki. Baik, untuk rasionya yaitu sama antara suku pertama, suku kedua, kemudian suku kedua, suku ketiga. Rasio atau perbandingan. Rasio mungkin Diki tahu rumusnya bagaimana? Suku kedua dibagi suku pertama.
Betul, terima kasih. Yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Untuk maksi, kalau tadi deret aritmatika yang membedakan yaitu selisih. Betul ya? Mungkin maksi tahu beda itu rumusnya apa? Oh betul, terima kasih. Yaitu U2 dikurangi U1, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Di sini saya flashback lagi ke belakang dari yang pertemuan minggu kemarin yang sudah Bu Vero jelaskan pada kalian. Untuk deret aritmatika yaitu rumusnya Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N min 1 kali B. Di sini rumusnya ada dua. Jadi kalian bisa menggunakan rumus pertama ataupun bisa menggunakan rumus kedua. Rumus kedua dipakai jika UN-nya diketahui. Apakah kalian tahu UN itu apa? Ya betul, suku terakhir. Terima kasih Nicholas. Untuk A apa? Betul, suku pertama. Kemudian B yaitu beda. Selisih, betul. Jika kalian disuruh mencari jumlah 8 suku pertama, berarti N-nya berapa? 8. Berarti masih ingat semua ya? Kemudian untuk deret geometri di sini juga akan ada dua rumus, yaitu jika R tadi tahu semua ya? Yaitu rasio, betul Laura? Rasio jika rasionya lebih dari 1, berarti nanti kalian menggunakan rumus yang pertama, yang seperti itu. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Kemudian jika rasionya kurang dari 1, untuk yang rasio lebih dari 1, itu contohnya berapa aja angkanya? 2. Betul, 2, terus? 10. Ya, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang rasionya kurang dari 1, yaitu angkanya berapa aja? Betul. Ya, yaitu setengah, sepertiga, yang perperan, seperti itu. Baik. Ataupun yang negatif juga. Negatif 1, negatif 2, setengah, sepertiga, itu berarti menggunakan rumus yang bawah. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Terima kasih, saya lanjutkan lagi. Kemudian di sini Bu Vero akan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini nanti akan saya gunakan untuk pembentukan kelompok. Jadi silahkan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Kemudian kertas sama bolpennya untuk menghitung. Sudah ya? Baik, saya akhiri untuk kuisnya. Diki sudah? Ya, ditunggu sebentar. Selamat untuk yang pertama, Zakia. Yang kedua, Diki. Yang ketiga, nih Miss siapa? Oh, Fahmi. Oke. Berarti ini nanti kan ada berapa? Ada 20 anak ya? Ada 20 anak, nanti akan Bu Vero jadikan 5 kelompok. Sehingga satu kelompok nanti ada 4 anak. Untuk peringkat pertama di sini ada Nur Zakia, kemudian Diki, kemudian Fahmi, saya pakai Fahmi ya. Kemudian yang keempat ini Nur Fadilah atau Nur Fadilah Putri?
Nur Fadilah Putri, kemudian yang kelima ada Azra. Berarti kelima anak tersebut ya secara otomatis nanti akan menjadi ketua kelompoknya. Baik, oke. Untuk ketua kelompok di sini nanti berarti nanti kalian akan menjadi tutor. Tutor di sini yaitu kalian akan menjadi ketua ataupun tutor untuk mengajari teman-teman kalian. Baik. Silahkan maju ke depan, nanti saya bentuk kelompoknya 5 anak tersebut. Silahkan. Baik, ya maju aja. Sudah? Kemudian untuk yang juara pertama yaitu Nur Zakia, saya memberikan peluang pertama untuk Nur Zakia, silahkan memilih 3 temannya yang kamu anggap pintar-pintar. Nur Zakia? 3? Ya. Laura, Niki, sama Aurel berarti menjadi kelompoknya Nur Zakia ya. Kemudian Diki? 3. Maksi, Aji, sama? Siapa? Maksi, Juan, sama Aji. Baik, silakan Nur Zakia sama Diki menempati kelompoknya masing-masing. Kemudian Fahmi. Nicholas, Koirul, sama Amrul, silahkan. Kemudian Nur Fadilah Putri. Nur Fadilah Wahyuni, Talita, sama Misa, berarti yang terakhir kelompoknya Azra. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Oke, kalian sudah ke kelompoknya masing-masing, bisa sambil dilihat ya di slide di sini sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok yang akan Bu Vero berikan kepada kalian. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini, Bu Vero akan menjelaskan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama yaitu peserta didik dapat menerapkan konsep deret aritmatika dan geometri dalam menyelesaikan masalah, termasuk masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian, untuk indikator keberhasilan di sini yaitu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret aritmatika dan deret geometri. Jadi nanti Bu Vero akan memberikan contoh tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan deret aritmatika maupun deret geometri. Kemudian yang kedua, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Ya, saya lanjutkan lagi. Untuk pembelajaran kali ini yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama nanti orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di sini. Jadi kalian silakan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan deret aritmatika sama deret geometri di sini bisa kalian lihat.
kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya cepatkan saja. Yang pertama yaitu untuk menghitung jumlah tabungan. Jadi, jumlah tabungan yang kalian kerjakan di situ, yang biasanya kalian menabung itu juga merupakan manfaat dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan deret aritmatika maupun deret geometri. Kemudian sekarang orientasi pada masalah. Masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh bunga tunggal? Bunga tunggal kalian menabung. Menabung biasanya kalau ibu-ibu ya, seperti Bu Vero ini ya, di PKK. Ya, di PKK itu bunganya bunga tunggal. Seumpama Bu Vero menabung 1 juta, kemudian bunganya 10%. Ya, berarti di situ bunganya Bu Vero akan membayar ataupun menabung setiap bulannya sama dan mendapatkan bunga yang sama. Begitu juga dengan pinjaman. Pinjaman jika meminjam 1 juta, bunganya 10%. Berarti nanti akan sama terus setiap bulan bunganya seperti itu. Bayarnya pun juga akan sama. Tapi jika untuk bunga bank itu menggunakan, ya ada yang menggunakan bunga majemuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengorganisasi peserta didik. Kalian di sini sudah saya bentuk kelompok, ya, duduklah dengan teman satu kelompok, sudah ya. Kemudian baca petunjuk pengerjaan EKPD. Habis ini Bu Vero akan memberikan soal kepada kalian, silakan dikerjakan. Tapi sebelum nanti kalian mengerjakan, ada beberapa soal yang akan saya jelaskan dulu. Karena berhubungan dengan bunga yang ada di koperasi maupun yang ada di bank. Karena di sini ada 4 masalah, sedangkan kelompoknya ada 5, berarti nanti akan ada satu kelompok yang 2 kelompok ya, 2 kelompok yang mendapatkan soal yang sama. Minta tolong ketuanya bisa mengambil undian, jadi di sini menentukan soal yang akan kalian dapat. Baik, saya jelaskan untuk yang mengerjakan soal yang ada hubungannya dengan bank di sini. Bisa dibuka ya, di sini kalian mendapatkan ini siap kelompok bank ya. Kemudian juga sudah ada bunganya di atas pojok yaitu bunganya 6%. Yang pertama tentukan besarnya pinjaman pada bank BNI dengan besar pinjaman 25 juta, 50 juta, 75 juta, dan 100 juta dalam jangka waktu 6 tahun. Di sini M-nya ada. Ya, Diki, ada yang ditanyakan? Nomor 1 bunga majemuk. Nah, kamu kebagian nomor berapa? 3. 3 ini berarti nanti pakai rumus ini. Bisa minta minjam pulpennya? Ya. Yang ini berarti ya, Nak ya? Ya. M tadi yaitu awalnya berarti 25, 50, 75 sama 100. Kemudian untuk P bunganya 6% tadi ya? Iya, iya. Ya. Kemudian untuk W-nya, W berarti tahunnya. Ya. Permisi teman-teman, kami di sini ingin mempresentasikan jawaban kita dari bunga majemuk. Satu, kita menabung di bank awal dengan dana 25 juta dengan bunga 6%. Lalu kita menabung untuk 7 tahun. Rumusnya di sini sudah ditulis. M itu dana awal kita, 1 plus I itu bunga, lalu N itu tahun. Kita masukkan saja dana awal 25 juta, 1 ditambah 6% bunganya, berhubung 6% itu 60 tahun, lalu kita jadikan
Lalu tahunnya di sini kita tulis 7. Ditambah hasilnya 1,06 dipangkat 7, yaitu setelah 9 dikalikan sama 25 juta, sehingga 37 juta 590.000 sekian. Lalu yang kedua juga begitu, dana awalnya 50 juta dengan tahun dan bunga yang sama 1,06 dipangkat 7 lalu dikali dengan 50 juta, hasilnya 75 juta sekian. Sudah, saya lanjutkan nomor 2. Nah, nomor 2. Jadi di sini mungkin ada yang ditanyakan lagi dari yang sudah dijelaskan tadi. Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terus selanjutnya di sini karena kalian sudah bisa semua, jadi Bu Vera akan melakukan tes individu. Waktunya hanya 10 menit saja. Oke? Sip. Jadi silakan disiapkan untuk HP kalian masing-masing. Oke. Soalnya hanya 5 aja, silakan kalian kerjakan. Kalau bisa, ini insya Allah 5 menit sudah selesai. Ya, silahkan kalian di-scan. Sip. Wah, kejar-kejaran ini. Lima menit lagi ya, saya akhiri ya. Oke, sudah selesai ya. Selamat untuk Adika. Kemudian tadi juaranya sudah ketahuan, nomor 1 Raffi, Adika Raffi, nomor 2. Siapa ini Maksi? Nomor 3 dan Miko, Fahmi sama Niko. Oke. Selanjutnya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang bunga tunggal maupun bunga majemuk. Di sini kesimpulan yang bisa kalian peroleh. Oke? Yaitu apa sih perbedaan dengan bunga tunggal sama bunga majemuk? Mungkin ada yang bisa membantu membaca? Ya, betul. Betul, Maksi. Bisa minta tolong dibaca? Ya. Ya, betul. 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 Jadi intinya bunga tunggal itu ada hubungannya dengan aritmatika. Kalau bunga majemuk hubungannya dengan geometri. Oke, terima kasih. Kemudian di sini Bu Vera punya game. Ya. Silakan ikuti apa yang Bu Vera ucapkan. Ya. Kalau Bu Vera ngomong ayam berarti ya, kalau Bu Vera ngomong bebek berarti ya. Ayam, 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 bebek, bebek. Bebek, 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 ayam. Ayam, ayam, bebek, 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 ayam. Ada berapa ayamnya? 2. Tadi Bu Vera ngomong apa? Silakan ikuti apa yang Bu Vera omong, ya. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam,
ayam, bebek. Ada berapa ayamnya? Pintar sekali. Yeay, thank you. Sekarang kalau Bu Vero ngomong semangat. Jaya. Belajar, sukses. Sebentar, 5 menit lagi ya. Permisi. Tadi ini sudah. Tadi kesimpulannya seperti ini. Baik. Kemudian di sini nanti ada refleksi pembelajaran hari ini. Bisa tolong kalian isi sebentar, mungkin 1 menit ataupun itu. Sambil kalian mengerjakan, di sini tadi Bu Vero akan memberikan reward kepada kalian. Tadi yang mau presentasi pertama kelompoknya Maksi ya? Ini 3, tadi kan 3 anaknya. Silakan dibagi satu-satu. Kokoro buat yang pertama tadi asisten formatif buat Raffi. Terus ini untuk kelompoknya Fahmi. Thank you. Sudah diisi ini tadi semuanya? Untuk motivasi yang terakhir. Masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun. Kamu harus mengejarnya sendiri. Jadi intinya, masa depan itu miliknya siapa? Kita sendiri. Apakah kita akan tergantung orang lain? Ya. Jadi silahkan mengejar masa depan kalian sendiri. Apapun yang kalian inginkan, silahkan kalian kejar. Oke, sukses selalu buat kalian semuanya. Kemudian untuk minggu depan, jangan lupa kita masih presentasi lagi. Ada berapa kelompok tadi. Dan minggu depan kita akan ulangan harian. Oke. Terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, di sini, betul. Terima kasih, sudah selesai berarti ya. Jadi silahkan berdoa, minta tolong. Tadi pertama Bu Vero sudah memimpin doanya. Mungkin ada yang mau membantu untuk yang Maksi? Ya, sebelum selesai. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, semoga ilmunya tersampurna. Mari berdoa saya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa. Doa. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.